Kita setiap tahun dan setiap hari mungkin berkata dalam nama Yesus, kok Immanuel. Tetapi makna dari Immanuel ini yang paling terpenting. Apakah saudara mengalami Immanuel? Apakah saudara mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Ini yang terpenting. Mari kita dibuka dulu Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan saudara, Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini ditulis sekian ribu tahun yang lalu, tapi hari-hari ini kita sedang mengalami kegelapan sedang menutupi bumi. Saudara, pandemi ini adalah kegelapan dan banyak orang yang berada di dalam kegelapan itu hidupnya bergantung kepada perasaannya. Saudara nggak percaya, tanya orang buta. Sejauh mana dia melangkah itu tergantung perasaan. Kalau saya dan saudara ini hidup itu seperti orang buta di tengah pandemi ini, bergantung perasaan kita. Orang takut ikut takut dengar berita, ya. Berapa banyak potensi orang Kristen itu mati karena pandemi. Kenapa? Hidup berdasarkan perasaannya, saudara. Padahal Tuhan sudah berkata bahwa kegelapan menutupi bumi akan terjadi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Karena Tuhan berkata, sebab terangmu datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan terbit atasmu. Di mana kemuliaan? Di dalam diri saudara. Di manakah terang itu di dalam diri saudara? Orang yang hidup di dalam terang, dan kalau dia itu terang itu, dia tidak pernah takut dengan kegelapan. Saya pertanyaan, kalau saudara takut dengan pandemi, di manakah terang itu? Kita perlu hikmat, tapi tidak perlu takut. Karena firman Tuhan jelas, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terangmu itu siapa? Siapa saudara? Tuhan Yesus. Pertanyaan, apakah Yesus sudah lahir dalam diri saudara? Makna Natal itu adalah bukan kelahiran Yesus 2000 tahun lalu, tapi kelahiran Yesus hari ini buat saudara dan saya. Kalau terang itu sudah datang, kegelapan itu gak ada, saudara. Karena saudara, kalau kita ngerti ya bagian kita, dunia kegelapan, tapi bagian kita itu menjadi terang. Bukan terhanyut dengan kegelapan mereka, bukan terpesona dengan kegelapan. Makanya saudara, hari-hari ini saudara, saya ingin saudara hidup bukan berdasarkan perasaannya, saudara. Seperti orang buta. Orang buta itu tergantung indera perasaannya, saudara. Tapi orang-orang percaya itu tergantung apa yang dia dengar dari Tuhan. Pertanyaannya, saudara mau dengar atau tidak? Saudara mau percaya atau tidak? Atau saudara kepingin seperti yang lain yang hidup di dalam kegelapan hari-hari? Makanya saudara, di dalam
Matius pasal yang pertama ayat 23. Di sini dikatakan begini dari ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saya mau bertanya kepada saudara, sudahkah Yesus itu lahir dalam hidup saudara? Kalau sudah, berarti jadilah terang. Jangan berada di dalam kegelapan. Saudara renungkan, apakah Yesus sudah lahir? Apakah benar-benar saudara merayakan Natal? Apakah Natal itu sudah saudara alami? Itu yang terpenting, saudara. Kalau saudara menjadi sama dengan mereka, apa bedanya? Adakah Yesus di dalam diri saudara? Nah, mari saudara tunjukkan kepada dunia bahwa Yesus itu lahir dari hidup saudara. Ini tanggung jawab gereja hari-hari, mendidik anggotanya, jemaatnya, hidup benar, hidup jujur. Karena ada masa di mana ketika orang baik sulit dicari, dia akan mencari, menguji orang percaya. Tapi saudara, kesempatan saudara, ya, kesempatan Tuhan berikan, tetapi gagal dalam ujian. Saya sedang berdoa untuk satu hal, bangsa ini. Nah, mari saudara, kata Immanuel itu artinya Allah beserta dengan kita, atau kita hidup di dalam kebaikannya. Ya, kita di dalam kebaikan. Kalau kita berkata Immanuel atau berkata Yesus, karena di dalam ayat lain dikatakan berikan nama Yesus atau Immanuel. Di ayat 21 kan dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, Yesus artinya Immanuel, artinya Tuhan beserta kami. Kita lihat lagi satu ayat di dalam Lukas 2 ayat 52. Orang-orang yang disertai Tuhan, orang-orang, contohnya adalah Yesus. Dia apa? Tuhan ada di dalam dia. Di ayat yang ke-52 ini tandanya saudara ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih Allah dan manusia. Di dalam terjemahan yang berbeda, terjemahan lain saudara katakan begini, maka Yesus pun makin bertambah-tambah hikmat dan besarnya, dan makin diperkenan Allah dan manusia. Di terjemahan lain lagi, Yesus semakin dewasa serta semakin dan bertambah bijaksana, serta semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Ada 4 hal tanda orang yang Tuhan tinggal di dalam dirinya. Yang pertama, bertambah dewasa. Saudara, bertahun-tahun ganti tahun saudara tambah dewasa atau tambah seperti anak. Kalau Tuhan ada di dalam diri saudara, saudara akan bertambah dewasa. Dewasa dalam pemikiran, dewasa dalam wawasan, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam meresponi sesuatu.
Yesus ini yang pertama dewasa, bertambah dewasa. Yang kedua, saudara, di sini dikatakan wisdom itu adalah bijaksana atau hikmat, bertambah hikmatnya. Jangan semakin lama jadi orang Kristen menghadapi masalah semakin stres, ya. Tapi semakin bijaksana, ngerti apa maksud Tuhan di balik pandemi ini. Harusnya, saudara, kita ini bisa melihat banyak peluang. Yang lalu saya ikut Natal dengan para bisnismen dan Pak Luhut Bin Sarpanjaitan LPP. Itu para pelaku usaha, saudara, ada yang mengalami kolap, tapi ada yang kesaksian begini. Dia kesaksian bahwa selama pandemi ini penghasilannya menurun 70%. Tapi dia tidak mau berlaku curang, dia tidak mau berlaku tidak benar. Dia tidak pernah mengurangi yang namanya haknya Tuhan. Dan dia juga tidak pernah akan mengurangi haknya manusia. Dia tidak memecat karyawan. Dia sekalipun kondisi turun, tapi dia semua haknya. Jadi dia berkata, saya sudah melakukan bagian saya. Tapi di tengah-tengah pandemi Tuhan buat roboh saya, buat usahanya yang lain. Karena saudara, ketika satu pintu ditutup, ada pintu lain yang Tuhan buka. Dan dia ceritakan, dia ngalami kelimpahan. Justru hari-hari ini kosnya rendah. Kalau orang bisnis, biayanya rendah. Saya juga sama, saudara. Hari-hari ini buat saya, biaya untuk misi itu kecil, saudara. Paling saya kunjungan ya di kota-kota dekat. Dan saya langganan itu Zoom. Bisa mengunjungi Sulawesi, mengunjungi Sumatera. Bisa ketemu dengan Boboton di benua-benua yang lain. Biasa. Kosnya rendah. Hanya bagaimana kita ini bisa menangkap peluang-peluang dan kesempatan atau tidak. Ini pentingnya hikmat, saudara. Kalau saudara mengaku saudara Kristen dan mengaku Yesus ada di dalam diri saudara, saudara hikmatnya masih bertumbuh seperti Yesus. Di sini dikatakan begini, dan bertambah hikmatnya, bertambah hikmatnya. Makanya kalau orang Kristen makin lama itu nggak tambah hikmatnya, itu dipertanyakan yang ada di dalam dirinya, apakah betul Tuhan. Yang ketiga ini adalah apa? Dikasihi, makin dikasihi Allah. Jadi relationship-nya dengan Tuhan ini dibangun terus. Kalau ingin tambah hikmatnya. Jadi yang pertama tadi dewasa, hikmat, Tuhan, dan manusia. Kalau saudara hari ini tidak pernah kenal manusia, saudara tidak membangun relation dengan manusia, membangun jaringan, membangun hubungan, saudara kehilangan banyak. Sama seperti pernah saya sampaikan, saya menerima gelar doktor honoris causa itu karena apa? Untuk membuka link dengan India. Saya terima dari India. Saya punya teman akhirnya kemarin dapat orang India. Dia ternyata orang kepercayaan sebuah perusahaan pestisida dari India. Itu perusahaan 3 besar di seluruh dunia. Dan saya berkata dengan dia karena dia yang pemegang otoritas yang ada di Indonesia. Saya mau bantu petani-petani gimana caranya. Karena apa? Saya melihat cabai itu keriting. Begitu keriting kuning udah tidak panen. Saya berkata, dan hati saya, ya, ini ada 4 daerah diadopsi aja sudah luar biasa, saudara. Pada lereng
di lereng 4 gunung kan, lereng Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Membuka akses, saudara. Ini kan hubungan manusia dengan manusia. Kenapa 4 hal? Kalau saudara tidak punya 4 hal ini, saudara, tahun depan saudara tambah hancur-hancuran. Karena tahun depan ini ngalami ada banyak semakin berat, saudara. Dampak dari pandemi ini bukan semakin baik. Dampak sosial, dampak perekonomian. Saudara nanti ngurusi anak saudara saja sudah repot. Saya makanya saudara, kenapa tetap ada ibadah? Kalau gereja meliburkan, saudara tidak pakai hikmat, ada 2 kan, bisa lewat Zoom, bisa onsite. Nanti kalau jemaat, ayo kita ibadah, Pak, saya di rumah saja enak, pakai Zoom, ya kan? Masalah baru, saudara. Anak-anak sekolah kan mengalami masalah baru hari-hari ke depan. Perekonomian. Kalau saudara tidak cepat adaptasi, karena dalam hubungan dengan manusia, kita ini harus punya hikmat, cepat beradaptasi. Dunia ini sedang berubah. Kalau saudara tidak cepat beradaptasi, saudara akan kegilas zaman, saudara. Saudara main gaptek terus ya. Saudara, gilas zaman. Ini zaman dingalang namanya percepatan, saudara. Saya bersyukur saya hidup di dalam dunia yang penuh dengan percepatan. Makanya harus ikut, ya. Cepat sekali. Banyak hal berkat di saat pandemi, saudara. Saya tidak mau dengan seperti kebanyakan orang. Supaya apa? Supaya saya ini bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Saya hidup di dalam kebaikan Tuhan. Dan ini waktunya Tuhan itu membedakan orangnya, anak-anaknya, atau anak-anak dunia. Kalau saudara tinggal di dalam terang, dan terang itu tinggal dalam diri saudara, saya percaya saudara akan menjadi orang yang berbeda. Makanya 4 hal ini, saudara. Bertumbuh menjadi dewasa, bertambah hikmat, ya, kenal, ya, semakin berkenan kepada Tuhan dan manusia. Saudara nggak bisa hidup tanpa manusia. Makanya perluas hubungan itu. Hari ini nggak bisa ketemu, Pak. Loh, jangan gaptek. Banyakan makan tahu tek-tek jadi gaptek. Nah ini, saudara. Coba saudara kembangkan berkomunikasi, mudah beradaptasi dengan orang. Tuhan itu cinta semua bangsa, kita juga harus cinta semua bangsa. Pedulikan orang lain, saudara. Mudahlah beradaptasi, berkomunikasi dengan semua orang. Nuh itu bisa komunikasi dengan gajah, ya kan? Kemudian dengan apa? Dengan onta bisa, dengan banteng bisa, saudara kan? Jadi kapalnya penuh. Makanya Eva kalau saudara ini gaptek, tek-tek, gak bisa berkomunikasi dengan manusia, bukannya bertambah, saudara, berkurang. Karena yang membuat orang itu ya diberkati Tuhan pakai manusia. Kalau saudara jualan cabai, saudara punya langganan 1000 orang, saudara hitung sendiri. Karena apa? Hari ini bisnis itu dasarnya bisa nggak dipercaya. Kalau saudara itu bisa dipercaya Tuhan, manusia akan percaya sama saudara. Tapi kalau sama Tuhan saja nggak dipercaya, mana manusia yang percaya? Makanya sudah di gereja ini kan cara melatih supaya saudara yang hidup di 7 area, baik itu di keluarga, nilai itu sama. Kalau saudara itu jujur, ya, di gereja, saudara di keluarga jujur. Apalagi di tempat pekerjaan, entah itu government, pemerintah, jujur.
di ladang bisnis, jujur dengan teman, nggak ngempleng. Saudara kan trust, dipercaya. Karena kalau saudara bisa dipercaya Tuhan, makanya ini saudara kalau dalam bahasa Inggris simpel, favor of God, favor of man. Itu Yesus. Dia dikasihi Tuhan, dikasih manusia. Saudara, Tuhan aja dibohongi, bagaimana saudara terima? Dikasih manusia. Makanya saya menulis sudah tidak banyak. Saya lihat banyak orang membaca tidak berani komen, hanya mungkin satu. Saya bilang karena ini orang Kristen ini mestinya digantung, dihukum mati. Ya jadi karena mempermalukan. Di saat harusnya membantu orang lain, menolong orang lain, boro-boro dia ngeluarin duit, kan? Apa membagikan ke orang? Karena saudara, di dalam Markus ini yang terakhir saudara. Ini panggilan saya dan saudara, Markus pasal yang ke-16. Ini tanda orang Kristen yang bertumbuh itu di sini. Selain ayat 52 tadi, ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Bagaimana caranya ngusir setan? Kita kalau jadi terang, kegelapan itu akan pergi. Gak usah ngutukin kegelapan, saudara. Jadilah terang. Ada banyak cara, saudara. Dulu suruh kalau mau melayani pelepasan, satu orang itu bisa berjam-jam. Sampai wah ini masalah. Ini ada pelayanan ya, pelayanan Calistung ini untuk mengembangkan. Saya mau buka untuk apa? Pelayanan memperjuangkan hak-hak sipil. Ini buat kota. Pernikahan massal. Ya. Dari situ saya melihat peluang untuk berkontribusi untuk apa? Membangun solidaritas. Kenapa? Yang ikut pernikahan massal ini bukan hanya orang Kristen. Ketika mereka orang Muslim, saya harus bekerja sama dengan Pak Kiai. Ini saudara menjembatani komunikasi. Bukan hanya retorika, tetapi ada action, ada tindakan. Perjuangkan ya, hubungan dengan pemerintah, ada memperjuangkan KTP lah, KK. Karena ketika seseorang itu tidak punya KK itu kehilangan hak sipilnya. Anak kuliah dia tidak punya KK, saudara, nggak bisa dapat kartu mahasiswa. Kalau tidak punya kartu mahasiswa, dia tidak akan bisa pinjam perpustakaan. Banyak hal-hal yang kehilangan, saudara. Lama ini tanda pertumbuhan. Makanya kalau saudara menghadapi gelap, menghadapi masalah di rumah saudara, bilang ada yang menakutkan, saudara ini diberikan otoritas. Ini tanda pertama orang Kristen itu mengusir setan. Usir dewi, saudara. Jangan saudara malah terusir. Tidur nggak bisa nyenyak karena terganggu setan. Ya kan? Mestinya setan yang terganggu saudara, dia lari lah, saudara ya. Kadang-kadang orang Kristen kebalik-balik. Yang kedua, dikatakan begini, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi bisa berkomunikasi. Saudara, bukan hanya bahasa roh. Ini terlalu sempit menerjemahkan, pikir bahasa baru itu bahasa roh. Kita ini cakap berbicara, saudara. Cakap berkomunikasi dengan orang. Pentingnya orang itu punya kecerdasan sosial. Ini tadi hikmat. Wah, orang ini susah. Gimana caranya kamu berhasil? Jangan mengeluh. Kemudian saudara dikatakan bukan hanya bahasa baru. Jadi kalau saudara itu punya bahasa baru, saudara bisa berkomunikasi. Kemudian yang ketiga itu mereka akan memegang ular.
Saudara tahu ular? Ular itu binatang yang apa? Licik. Kemudian dia akan memakut dan berbisa. Dunia ini saudara, ini ngadepin ular. Entah itu di bisnis, ya. Entah itu di politik, di pemerintahan, itu menghadapi ular-ular. Tuhan udah ngomong kamu akan menginjak ular dan kalajengking. Ini saudara, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Saudara, racun maut itu apa saudara? Racun maut ini saudara, harta, mamon, itu racun maut saudara. Kenapa? Orang kalau semakin tambah diberkati, tambah dekat Tuhan, tambah jauh. Ini namanya minum racun maut. Kalau orang di dalam Kristus, dia tidak akan dapat celaka. Harta itu akan mencelakakan orang, saudara, kalau di luar Kristus. Ini namanya minum racun maut. Saudara, hidupnya nyaman ya, diberkati mobil. Hari Minggu kemana? Ibadah atau lari kemana? Ya kan? Itu racun maut, saudara. Dan banyak orang mati karena racun maut ini. Di dalam 1 dari 7 gereja itu, satu contoh itu Laodikia. Dari orang miskin Laodikia. Tapi ketika dia diberkati gereja besar, itu berarti jemaatnya diberkati. Kaya, saudara. Karena dari tukang apa? Penggembala kambing domba, dia jadi pengusaha apa? Wall, saudara. Dia pengekspor mantel, karpet yang bagus. Jadi kaya mereka secara finansial. Tapi itu jadi racun maut buat dia. Akhirnya suam. Dan yang terjadi apa? Tuhan ngomong, aku memuntahkan kau. Makanya jangan melihat orang diberkati itu kaya. Itu ujian. Itu sedang minum racun maut. Makanya saudara harus benar menggunakan harta saudara. Kalau nggak benar itu mencelakakan saudara. Karena apa? Saudara sedang minum racun maut. Tapi kalau orang percaya, orang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dikatakan ada jaminan mereka tidak akan mendapat celaka. Kemudian yang terakhir, tanda pertumbuhan yang kelima, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kalau Kristus di dalam kita, kita meletakkan tangan orang sakit. Makanya kalau saudara sehat imannya, saudara sakit dikit, cepat sembuh. Yesus mati 3 hari bangkit. Aku sakit sebelum 3 hari sembuh. Orang punya iman. Itu salah satu parameter gereja. Orang percaya, bertumbuh. Ini adalah sehat. Amin. Kalau saudara sehat, rohnya, jiwanya, badan sehat. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara.